Pak, perkenalkan nama saya Francisca Wayakain, NIM 17030300096, kelas B, semester 7 jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekonomi kesejahteraan. Pada pertengahan abad ke-20, ekonomi kesejahteraan kurang mendapat perhatian di abad ke-21. Berdasarkan filosofi dan ekonomi, buku menawarkan yang baru dan perspektif asli tentang sejarah ekonomi kesejahteraan, dimulai dengan Pigou dan memetakan lintasan ekonomi kesejahteraan terapan dan teoritis sepanjang abad ke-20. Ada beberapa poin penting yang saya akan bahaskan di sini, yaitu yang pertama, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah untaian sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari beberapa neoklasik teori sebagai bidang studi khusus hanya untuk menghilang secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Ekonomi kesejahteraan Pigou dengan kuat didasarkan pada etika utilitarian teori seperti yang dipahami Pigou. Teori ini memberikan yang paling transparan dukungan untuk argumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuran dalam arti yang signifikan secara moral. Di sisi lain, sudah dikenal sejak itu karya John Stuart Mill yang dapat disiratkan oleh utilitarianisme sebagai argumen redistribusi pendapatan menuju kesetaraan. Mill juga telah meminta perpisahan pertimbangan efisiensi dan distribusi. Inilah dilema para ekonom mewarisi dari Mill dan menerima analisis Pigou tentang efisiensi persaingan tampaknya membuat perbedaan antara efisiensi dan distributif norma tidak mungkin. Pigou juga mengembangkan diskusi Marshall tentang eksternalitas, menciptakan konsep eksternalitas modern. Dalam retrospeksi, satu abad ini mungkin tampaknya lebih penting daripada kasus utilitarian untuk jumlah terbatas redistribusi. Namun itu, dikotomi Millian efisiensi dan diskontribusi yang memotivasi upaya ekonomi kesejahteraan baru untuk merekonstruksi ekonomi kesejahteraan pada nilai yang berbeda meskipun terkait erat teori. Akan dikatakan bahwa kreativitas dan kesuksesan dan kegagalan akhir ekonomi kesejahteraan baru menyebabkan munculnya dan lenyapnya ekonomi kesejahteraan di abad ke-20. Poin penting yang kedua yaitu utilitarianisme untuk Pigou dan kesejahteraan ekonomi. Prasejarah dari teori utilitas marginal permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonom politik klasik dari Smith melalui Mill dan Chalmers melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Dengan demikian, ekonom politik klasik berfokus pada teori harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Tentu saja, beberapa bagian dalam klasik tulisan-tulisan yang mengarah teori marginalis Malthus yang mengisyaratkan sedikit isi yang diketahui bahwa harga permintaan akan menjadi kesediaan marginal untuk membayar, dan proposisinya tentang penurunan produktivitas lahan akan digeneralisasikan dalam ekonomi neoklasik. John Stuart Mill memiliki konsep modern tentang permintaan diterapkan dalam kasus-kasus luar biasa seperti perdagangan internasional dan monopoli.
dan tidak mengambilnya dari premis utilitarian. Namun, satu bisa dan banyak ekonom akan mendapat mengadopsi teori keseimbangan pasar Jevons tanpa mengadopsi teori etika Betamit atau norma kebijakan publik Betamit. Dengan sendirinya, teori equilibrium pasar Jevons sendiri tidak bersifat utilitarian. Itu adalah penjelasan teori Tory. Jevons memberitahu kita bahwa pertukaran akan menghasilkan surplus. Setidaknya salah satu dari mereka masuk ke bursa, tetapi dia menambahkan dengan cara kualifikasi. Namun secepatnya penerus dan penemu Jevons mulai berdebat bahwa keuntungan bersama dari pertukaran membenarkan ekonomi pasar dan kebijakan publik yang mendorong ekonomi pasar. Mereka membuat penilaian utilitarian. Sidgwick dapat diperingkat bersama dengan Bentham dan Mill di antara filsuf utilitarian besar Inggris abad ke-19 dari seni ekonomi politik. Sidgwick membahas ekonomi politik sebagai disiplin kebijakan publik dan bergantung terutama pada penilaian utilitarian sebagai kriteria yang menentukan. Sampai sejauh ini kita dapat mengatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan itu. Pigou, Sidgwick membahas ekonomi politik sebagai disiplin kebijakan publik dan bergantung terutama pada penilaian utilitarian sebagai kriteria yang menentukan. Sampai sejauh ini kita dapat mengatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan itu. Pigou akan berbicara. Poin penting yang berikut adalah utilitarianisme sebagai teori nilai. Utilitarianisme adalah sejenis konsekuensialis teori etika, meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik. Tapi pada beberapa jenis konsekuensialisme dan utilitarianisme, Pigou adalah sebuah contoh dari utilitarianisme kepuasan. Yang pertama, utilitarianisme adalah filsafat moral, artinya pemikiran tarian pertama dan terpenting berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan dengan cara keputusan harus dibuat, bagaimana kita harus memutuskan bagaimana bertindak. Pemikiran utilitarian dapat diterapkan juga pada psikologi pengambilan keputusan, seperti yang dilakukan Jevons dengan kurang lebih berhasil. Utilitarianisme tunduk pada sejumlah kritik sebagai filosofi moral, seperti yang lainnya filosofi moral. Beberapa dari kritik tersebut akan dibalas di bawah ini. Secara khusus, pemikiran utilitarian dapat diterapkan pada keputusan di antara kebijakan publik alternatif. Ini telah menjadi inti dari utilitarianisme. Dari sejak awal dimulai dari tulisan Bentham, beberapa kritik terhadap utilitarianisme sebagai filosofi moral umum tidak akan berlaku untuk kasus tertentu dari kebijakan publik keputusan, sehingga orang yang masuk akal dapat mengadopsi standar utilitarian untuk kepuasan kebijakan publik, sementara menolaknya sebagai teori moral umum. Yang kedua, utilitarianisme adalah bentuk konsekuensi. Artinya, seorang utilitarian berpendapat bahwa kebenaran tindakan dan keputusan hanya bergantung pada kesepakatan mereka, urutan, dan tidak dalam apapun yang intrinsik untuk tindakan itu sendiri atau wahyu atau sumber pengetahuan lain terlepas dari konsekuensinya. Poin penting yang berikut
yaitu Pigou, utilitas kepuasan. Bagi Pigou, utilitas adalah pengembalian psikis dari kepuasan. Dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi kesejahteraan, Pigou mengurangi pertanyaan kebijakan publik untuk pertanyaan teori ekonomi, dan dia melakukan ini dengan mengadopsi standar utilitarian untuk kebijakan publik. Ekonomi kesejahteraan Pigou bertumpu pada dua proposisi yang dia ajukan secara konsisten dalam karya yang ditulis ulang setengah abad pertama. Setiap penambahan dan pendapatan real yang dibuat seseorang kepuasan lebih besar. Yang kedua, transfer pendapatan uang dari yang lebih baik yang orang ke orang lebih buruk membuat kepuasan lebih besar. Seperti yang ditunjukkan oleh bagian ini, utilitarianisme Pigou adalah utilitarianisme kepuasan, tetapi kepuasan utilitarianisme dalam bentuk tertentu. Dia mengatakan itu adalah psikis kepuasan kembali yang tampaknya berarti keadaan subjektif pikiran yang muncul dari kepuasan keinginan atau keinginan bukan, misalnya file akuisisi dari objek yang diinginkan. Pigou mengamati bahwa tongkat pengukur uang hanya dapat dikaitkan dengan kepuasan dan ketidakberesan.